memang Gibran adalah wakil presiden, tapi secara fungsi itu nyaris tidak ada. Karena Presiden Prabowo lebih nyaman untuk menunjuk orang lain untuk diwakili oleh AHY dibandingkan seorang Gibran. Selamat malam semuanya. Hari ini saya benar-benar merasakan sebuah kenyataan politik yang bertolak belakang dari apa yang saya pahami dan saya yakini sejak beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu ketika saya melihat AHY nyagup di Jakarta sampai nangis gitu ya, saya terus terang menertawakan AHY. Kok bisa nangis gitu, jadi cagup nangis gitu kan. Ya karena sedih keluar dari TNI dan sebagainya. Tapi ya setelah itu AHY juga menjadi ketum Partai Demokrat lewat jalur warisan ya, karena SBY sudah mau meletakkan posisi ketuanya dan itu diserahkan kepada AHY. Itu pun juga saya kritisi. Saya lihat bahwa AHY ini ya kayak dikarbit gitu, kayak terlalu dipaksakan untuk menjadi ketua umum partai politik. Tapi sekarang ternyata ada yang lebih buruk dibandingkan AHY gitu. Ya karena ketika dulu AHY jadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2017 lalu, Gibran itu masih anak muda yang nampak menjadi contoh atau panutan anak-anak pejabat gitu. Yang mandiri, yang bekerja sendiri, yang jualan martabak dan sebagainya. Dan Kaisang masih menjadi seorang anak muda yang idealis, yang nyindir-nyindir orang-orang yang minta bantuan kepada bapak, minta proyek kepada bapak gitu kan. Itu tahun 2017 lalu gitu. Tapi situasinya setelah itu berbalik semuanya gitu. Tiba-tiba Gibran jadi cawapres, Kaisang lebih cepat daripada AHY gitu ya. Kalau AHY masih proses sekitar setahunan untuk menjadi ketum Partai Demokrat, tapi Kaisang gitu itu cuma sehari atau 2 hari. Dan situasinya hari ini itu benar-benar sudah berbalik dan jauh sekali gitu. AHY sudah semakin dewasa menjadi ketum Partai Demokrat. Ya meskipun kadang jawaban-jawabannya kelihatan hafalan gitu ya, tapi ya setidaknya itu lebih baik dibandingkan Kaisang yang ketika menghafal jawaban dia nggak pede untuk menyampaikan jawaban itu. Ketika hadir di acara-acara PSI kan Kaisang kebingungan itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan gitu. Yang paling mungkin bisa disampaikan sama Kaisang cuma nasihat soal pakai deodoran. Cuma itu tuh yang murni dari Kaisang. Sisanya tuh kayak hafalan dan Kaisang gemeter atau ragu-ragu untuk menyampaikan jawaban yang sudah ada dalam otak atau hafalannya gitu. Jadi AHY meskipun terlihat hafalan dalam beberapa kesempatan itu jauh lebih baik karena jawabannya tuh cepat, taktis dan kayak natural gitu. Sementara Kaisang kayak masih gelagapan, masih grogi. Gibran yang dulu nggak mau berpolitik gitu ya, nggak mau ikut bapak dan sebagainya, tiba-tiba merusak proses demokrasi, mengubah undang-undang di MK hanya demi seorang Gibran gitu. Sehingga inilah yang membuat posisi Gibran dan Kaisang jadi terlihat jauh lebih buruk dibandingkan AHY gitu. Karena ketika AHY maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta tahun 2017 lalu gitu, itu kan dia lakukan setelah SBY sudah tidak lagi menjadi presiden karena Pak SBY sudah lengser sejak tahun 2014 gitu. Tapi Gibran menjadi cawapres ketika bapaknya masih Presiden Indonesia, ketika pamannya masih menjadi ketua MK yang kemudian pada akhirnya mengubah undang-undang supaya Gibran bisa maju sebagai cawapres gitu. Jadi situasinya hari ini berubah total. Saya sebagai orang yang dulu melihat Gibran sebagai panutan lebih baik dibandingkan AHY, hari ini bertolak belakang. Ya meskipun pada akhirnya Gibran terlihat lebih sukses. Gibran berhasil memenangkan tiket cawapres terakhir di Pilpres 2024 lalu dan kemudian menang bersama Presiden Prabowo Subianto. Meskipun sebenarnya Gibran ya nggak punya partai gitu. Dibandingkan AHY sebagai ketum Partai Demokrat, sebagai orang yang namanya ada dalam elektabilitas dan banyak lembaga survei menyebutkan bahwa AHY potensi untuk menjadi cawapres gitu. Tapi ya pada akhirnya Gibran lah yang kemudian merebut tiket terakhir posisi cawapres. Nah, sampai di sini bagi orang-orang yang pro dengan AHY, pendukung SBY,
ya terutama para kader dan simpatisan Demokrat, situasi yang terjadi di tahun 2024 itu adalah sebuah luka batin yang mungkin sulit atau mustahil untuk disembuhkan gitu. Karena AHY itu 2 kali gagal gitu. Harusnya jadi cawapresnya Anies terus kemudian batal, lalu kemudian harusnya jadi cawapresnya Prabowo masuk ke dalam sebuah koalisi besar tapi kemudian digagalkan sama Gibran. Jadi setelah AHY dikhianati sama Anies dan Caimin, ini kemudian juga banyak orang meyakini bahwa itu juga bagian dari skenario bapaknya Gibran atau Jokowi yang membuat semua ini jadi terlihat bahwa agar AHY tidak bisa maju sebagai cawapres di tahun 2024 lalu. Jadi ya nggak heran kalau kemudian akhir-akhir ini Presiden Prabowo itu cukup sering sekali menunjuk AHY atau mempercayakan sebuah proyek atau amanah kepada AHY untuk bisa menyelesaikan proyek-proyek pemerintahan. Dan itu adalah semua proyek-proyek penting biasanya dan proyek yang sangat prestisius dan besar. Dan di satu sisi mungkin itu bagian dari untuk mengobati rasa bersalah Prabowo yang batal memilih AHY di Pilpres 2024 lalu. Ya, mungkin dengan penunjukan AHY dengan tugas-tugas yang cukup banyak kepada AHY itu menunjukkan bahwa Presiden peduli dan percaya kepada AHY. Tapi yang terakhir ini, penunjukan AHY ke Cina untuk mewakili Presiden Prabowo karena Presiden harus menunda keberangkatannya efek dari demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi di mana-mana. Ini adalah sebuah kepercayaan yang itu luar biasa dan kemudian dipertanyakan oleh banyak orang gitu kan. Ya, karena hari ini otomatis orang jadi benar-benar membedakan, benar-benar membandingkan antara AHY dengan Gibran. Karena Gibran yang jadi wapres hari ini itu terlihat tidak mampu untuk kemudian menjadi wapres gitu. Posisinya sih memang wapres, tapi kelihatan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa diandalkan, nggak bisa ditunjuk oleh presiden atau diperintah oleh presiden untuk satu amanah atau tugas-tugas penting negara. Malah yang ditunjuk adalah AHY gitu. Jadi berita soal penunjukan AHY yang mewakili Presiden Prabowo ke Cina itu benar-benar seperti sebuah pertunjukan kualitas the real wakil presiden Indonesia hari ini. Dan yang bisa menjadi wakil atau mewakili presiden itu jelas adalah AHY. Itulah yang terbentuk dalam benak masyarakat hari ini ketika membaca berita bahwa AHY ditunjuk untuk mewakili Presiden Prabowo. Sementara Gibran ya jelas nggak bisa mewakili. Ya karena kalau kita mau hitung gitu ya, kalau kita mau pertanyakan kenapa bukan Gibran yang diutus ketika presiden berhalangan, biasanya wakil presiden yang diutus biasanya gitu ya. Ya banyak kejadian seperti itu ketika presiden nggak bisa ya wapresnya yang kemudian jalan. Tapi kenapa Gibran tidak bisa diutus mendatangi atau berkunjung ke Cina? Ya karena memang secara kualitas itu nggak cukup. Bukan sekedar nggak bisa bahasa Inggris. Mungkin Gibran bisa bahasa Inggris meskipun dikit-dikit gitu ya. Tapi pemimpin dunia itu nggak penting bahasanya. Nggak bisa bahasa Inggris pun nggak apa-apa. Nggak bisa bahasa Cina pun nggak apa-apa gitu. Jadi ini bukan soal bahasa, tapi soal mental dan bagaimana orang merespon Gibran gitu. Karena dalam banyak kesempatan dalam hampir setahun terakhir ini, kita bisa melihat Gibran itu memang secara kualitas itu benar-benar dikuliti. Secara kualitas membuat banyak orang sadar dan menyesal, termasuk para pemilih Prabowo Gibran di Pilpres 2024 lalu, yang kemudian menyadari bahwa Gibran ini ya bukan Jokowi. Gibran secara kualitas itu jauh sekali dari Jokowi. Memang anak Jokowi, tapi secara kualitas kematangan berpikir dan mentalnya untuk menghadapi orang itu benar-benar jauh sekali berbeda. Sehingga dalam banyak kesempatan ketika Gibran harus bertemu dengan masyarakat, diwawancara atau menghadapi wartawan, Gibran itu kelabakan. Sampai kadang dalam beberapa kesempatan itu sampai kayak ngeheng, nggak bisa jawab gitu, terus senyum aja. Jadi ya kalau Gibran yang diutus ke Cina itu bisa berantakan. Jadi secara mental, secara gaya untuk menghadapi orang memang Gibran tidak punya itu semua. Apalagi ini menghadapi
pimpinan negara lain gitu. Menghadapi wartawan aja Gibran deg-degan. Gimana menghadapin pimpinan negara lain gitu. Bisa tambah ngeheng. Dan itu memang tidak baik untuk Indonesia, karena ya malulah kita gitu ya. Masa pemimpin kita kayak gitu. Jadi ya apalagi ketika Presiden Prabowo ini menunjuk AHY untuk mewakili dirinya ke Cina, itu Gibran kan ya ada di Jakarta, ada di Indonesia gitu ya. Tapi ketika Presiden Prabowo bertemu dengan para pimpinan partai, itu Gibran juga nggak diajak. Nggak tahu deh. Apa karena mungkin juga nggak usah deh. Atau mungkin yang nggak perlu lah, nggak perlu wapres kan, bisa aja gitu ya. Tapi biasanya kan kalau untuk sebuah pernyataan sikap gitu ya biasanya kan presiden, wakil presiden ada di sebelahnya gitu kan. ya bahkan Gibran tidak diajak untuk bertemu atau diskusi dengan para pimpinan partai politik, sehingga Gibran benar-benar kelihatan kebingungan. Ketika di saat yang sama Gibran mengajak bertemu dengan perwakilan ojek online yang isinya pun nggak ada, cuma berita aja, pertemuan bersama perwakilan ojek online. Habis itu apa yang dihasilkan, apa yang akan ditindaklanjuti? Nggak ada. Cuma ketemu aja, foto-foto beres gitu kan. Jadi ya itu semua dilakukan hanya sekedar supaya Gibran kelihatan ada kerjaan, ada kegiatan, dan kelihatan sibuk. Supaya supaya kelihatan berfungsi aja gitu. Padahal emang nggak berfungsi sebagai wakil presiden gitu. Karena seandainya Gibran tidak melakukan pertemuan dengan para driver ojek online atau perwakilan ojek online itu, mau ngapain di hari itu? Nggak ada kegiatan gitu. Main game Mobile Legends lah kayaknya. Nggak ada kegiatan apa-apa gitu. Jadi ya itu semua kayaknya memang disengaja supaya kelihatan ada kegiatan gitu, karena orang otomatis bertanya ketika Prabowo Subianto memberikan pernyataan terkait situasi terakhir demonstrasi di Indonesia, tiba-tiba orang menanyakan Gibran di mana. Makanya harus ada pertemuan dengan perwakilan ojek online itu, dan keesokan harinya Gibran ya bagi-bagi bansos gitu ya. Jadi ya itu memang benar-benar menunjukkan bahwa Gibran hari ini tidak ada dalam percaturan politik nasional. Dia tidak terlibat sama sekali dalam penyelesaian atau masalah-masalah yang dihadapi oleh Indonesia. Memang Gibran adalah wakil presiden, tapi secara fungsi itu nyaris tidak ada. Karena Presiden Prabowo lebih nyaman untuk menunjuk orang lain untuk diwakili oleh AHY dibandingkan seorang Gibran. Dan Gibran sendiri nampak ya kebingungan juga, sehingga harus melakukan kegiatan-kegiatan inisiatif sendiri yang itu bisa dilakukan oleh dirinya tanpa harus minta persetujuan presiden gitu. Jadi ya bagi bansos, ketemu dengan ojek online, itu kan semua orang bisa. Nggak usah jadi wakil presiden, saya pun bisa. Kalau cuma dari ojek online, tinggal order, datang mereka gitu kan. Kalau cuma bagi bansos, yang penting uangnya ada, tinggal kita bagikan gitu. Nggak usah jadi wakil presiden, tapi ya itulah Gibran hari ini. Itulah kesalahan kita dalam Pilpres 2024 lalu, sehingga meloloskan seorang Gibran menjadi cawapres dan terpilih seperti sekarang. Hanya menjadi beban negara yang secara fungsi itu nggak ada. Kasihan gitu, kasihan para pemilihnya. Kalau kita sih nggak memilih Prabowo Gibran gitu ya. Jadi ketika ngelihat situasi ini seperti sekarang, ya biasa aja lah, wajar gitu, sesuai prediksi. Tapi yang pemilih, wah itu malu sekali. Adalah beberapa orang yang saya lihat sudah cukup malu dengan pilihan yang mereka buat di Pilpres tahun lalu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.